Kembali lagi di Perspektif dengan saya Faisal dan saya Ani. Oke nih, hari ini kita akan bahas apa nih? Di episode kali ini kita akan membahas terkait inflasi di bulan September dan juga update sektor real di bulan September. Oke deh, jadi saksikan terus episode kali ini ya. Tingkat inflasi kembali meningkat menjadi 0,21% secara bulanan pada bulan September lalu. Dari sebelumnya mencatatkan deflasi sebesar 0,08% pada bulan Agustus. Kenaikan inflasi terutama didorong oleh naiknya harga pangan serta harga emas. Sementara itu, secara tahunan inflasi naik dari 2,31% menjadi 2,65%. Dan secara year to date, inflasi tercatat sebesar 1,82%. Kedua capaian tersebut masih berada dalam rentang target sasaran Bank Indonesia untuk tahun ini yang sebesar 1,5 hingga 3,5%. Komponen inflasi harga bergejolak mencatat inflasi sebesar 0,52% secara bulanan pada bulan September, setelah sebelumnya mencatatkan deflasi 0,61% pada bulan Agustus. Kontributor utama berasal dari harga pangan, terutama cabai merah dan daging ayam. Kenaikan harga cabai merah dipicu oleh curah hujan tinggi di sentra produksi utama sehingga menekan jumlah pasokan. Sementara itu, kenaikan harga daging ayam terjadi karena meningkatnya harga pakan ternak. Sebaliknya, harga bawang merah dan tomat membantu menahan laju kenaikan inflasi lebih lanjut. Rebound inflasi harga bergejolak pada bulan September lalu juga berbeda dari pola musiman biasanya yang cenderung mencatatkan deflasi. Secara tahunan, inflasi harga bergejolak meningkat tajam dari 4,47% menjadi 6,44%. Selanjutnya, komponen harga diatur pemerintah kembali mencatat inflasi sebesar 0,06% secara bulanan pada bulan September setelah sebelumnya mengalami deflasi 0,08% pada bulan Agustus. Inflasi ini didorong oleh kenaikan harga rokok, baik kretek mesin maupun kretek tangan. Normalisasi tarif angkutan udara juga turut menopang inflasi harga diatur pemerintah meski sebagian kenaikan tertahan oleh turunnya harga bensin non-subsidi. Secara tahunan, inflasi harga diatur pemerintah naik tipis dari 1% menjadi 1,1%. Terakhir, inflasi inti meningkat menjadi 2,19% secara tahunan pada bulan September dari sebelumnya 2,17% pada bulan Agustus. Naiknya inflasi ini dipengaruhi oleh kenaikan harga emas domestik seiring depresiasi rupiah dan menguatnya harga emas global. Secara bulanan, inflasi inti naik menjadi 0,18% dari 0,06% ditopang oleh kenaikan musiman biaya kuliah serta harga emas. Kedepan, kami masih memperkirakan inflasi akan tetap berada dalam kisaran target Bank Indonesia hingga akhir tahun 2025. Update perkembangan sektor real kali ini akan dimulai dari kinerja penjualan retail. Bank Indonesia melaporkan indeks penjualan real pada September 2025 diperkirakan tumbuh 5,8% secara tahunan, terakselerasi dibandingkan pertumbuhan 2,7% pada bulan Agustus lalu. Perbaikan tersebut utamanya didorong oleh akselerasi kelompok barang budaya dan rekreasi serta kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya. Namun demikian, secara bulanan IPR justru diperkirakan terkontraksi sebesar 0,3% setelah tumbuh 0,6% pada bulan Agustus lalu, didorong oleh kontraksi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Selanjutnya, indeks kepercayaan konsumen tercatat sebesar 115. Masih berada pada level optimis meski kembali menurun dibandingkan level Juli dan Agustus 2025. Penurunan tersebut didorong oleh penurunan kedua komponen penyusun IKK, yakni Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini atau IKE dan Indeks Ekspektasi Konsumen atau IEK. Secara lebih detail, seluruh komponen Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini, yakni Indeks Penghasilan Saat Ini, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja, dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama kembali mengalami penurunan. Bahkan, indeks ketersediaan lapangan kerja berada di level 92,2, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya dan kembali mengindikasikan persepsi pesimistis terhadap kondisi ketenaga kerjaan.
tidak jauh berbeda. Kedua penyusun indeks ekspektasi konsumen, yakni indeks ekspektasi penghasilan dan indeks ekspektasi kegiatan usaha, juga mencatatkan penurunan dan menekan ekspektasi konsumen secara umum ke depannya. Namun demikian, indeks ekspektasi lapangan kerja mencatatkan kenaikan marginal dibandingkan dengan persepsi pada bulan Agustus lalu. Selanjutnya, data penjualan kendaraan dari Gaikindo juga masih mencatatkan kontraksi secara tahunan, memperpanjang tren penurunan pasca Idul Fitri tahun ini. Penjualan wholesale mobil hanya sebesar 62,07 ribu unit pada bulan September, turun 15,1% secara tahunan. Adanya pameran mobil di Bandung dan Semarang juga hanya mampu meningkatkan kinerja penjualan secara bulanan sebesar 0,5%, lebih rendah dibandingkan 1,5% di bulan Agustus lalu. Penurunan kinerja penjualan kendaraan ini sebenarnya sejalan dengan tren persepsi konsumen untuk pembelian barang tahan lama yang menurun dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, penjualan sepeda motor di bulan September mencapai 567 ribu unit atau turun 1,8% secara bulanan, lebih dalam dibandingkan penurunan pada Agustus lalu. Namun demikian, secara tahunan, penjualan sepeda motor tumbuh 7,4%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan Agustus yang sebesar 0,7%. Kedepannya, kami melihat masyarakat Indonesia masih optimis, yang terindikasi dari IKK yang masih berada dalam level optimis. Namun demikian, persepsi konsumen yang cenderung terus menurun dan peningkatan ketidakpastian yang terjadi berpotensi membuat masyarakat melanjutkan sikap konservatifnya dan berdampak pada aktivitas belanja mereka. Nah, Mas Faisal, melihat data inflasi yang masih terjaga dan juga update sektorial masih ada tantangan, kira-kira gimana sih langkah Bank Indonesia ke depannya? Bener banget nih. Jadi dengan inflasi yang masih terjaga di dalam target sasaran Bank Indonesia, kami melihat ke depan masih ada ruang untuk melakukan pemotongan suku bunga kebijakan. Baiklah, demikian perspektif kali ini. Sampai jumpa di perspektif selanjutnya.